Kasus pembunuhan selalu menjadi tragedi yang mengerikan, terlebih lagi bila tindakan kriminal tersebut terjadi secara berantai, tentu membuat bulu kuduk merinding. Nah, kali ini kita bakal kasih tahu kalian 5 pembunuh berantai mengerikan yang nama dan cerita kesadisannya dikenal hingga kemanapun. Sebelum masuk ke pembahasannya, gak ada salahnya dong kalian klik tombol like, share, and subscribe ya guys. Friedrich Himmler dikenal sebagai orang terkuat kedua di Nazi dan mungkin saja yang paling ditakuti di Nazi Jerman. Ia juga seorang pemimpin SS dari tahun 1929 sampai 1945. Himmler juga menjabat sebagai kepala polisi terpadu dan memegang komando kamp konsentrasi di Jerman. Ia membuat sebuah keputusan yang menyebabkan kematian 11 juta orang, diantaranya termasuk orang-orang Yahudi, Rusia, Polandia, dan komunis. Mereka tersebut yang layak dianggap mati oleh Nazi. Himmler sendiri akhirnya tewas dengan bunuh diri menggunakan racun, tepatnya pada tahun 1945. Pada saat itu juga rejim Nazi pun jatuh. Pol Pot adalah seorang pemimpin di Partai Khmer Merah, dan ia juga adalah Perdana Menteri Kamboja pada tahun 1979. Setelah resmi berkuasa, dia membuat kebijakan agraria setidaknya menyebabkan kematian 25% populasi Kamboja saat itu. Pol Pot ingin merencanakan membentuk masyarakat tani komunis, di mana hampir seluruh kota Kamboja dikosongkan. Sebanyak 2 juta penduduk dipaksa untuk tinggal di pedesaan. Mereka dipaksa menjadi budak dari pagi sampai malam. Selain itu, mereka juga mendapatkan perawatan medis yang sangat buruk. Dan jikalau mereka melawan, tak segan-segan mereka akan dieksekusi dengan menggunakan gagang kampak, sekop, atau batang kayu bambu. Berakhirnya kekejaman Pol Pot ketika tentara Vietnam menyerbu Kamboja dan mengusir Pol Pot. Diperkirakan 2 juta orang yang tewas di bawah rezimnya. Jim Jones pada tahun 1978 di Guyana, 900 sampai 300 orang diantaranya mereka disuruh meminum Kool-Aid yang dicampur cyanida di atas pemerintahan pemimpin kultus. Hingga peristiwa 11 September, pembantaian Jonestown dianggap sebagai satu-satunya kehilangan warga sipil terbesar di dalam sejarah. Jones memulai koloninya sebagai Jonestown di Guyana untuk tempat bagi sekte kuil rakyat untuk melarikan diri dari apa yang ia anggap tekanan hidup modern di Amerika. Jones membawa para pengikutnya ke koloninya dan dia mengatakan kepada semua bahwa dirinya dapat membantu mereka sambil mengajarkan semua untuk takut pada dunia luar. Namun, tak berselang lama, dan kuil rakyat pun mulai runtuh pada saat pemerintahan Amerika Serikat melakukan perjalanan ke Guyana dan membawa pulang semua anggota kultus. John sudah menimbulkan banyaknya ketakutan pada para pengikutnya. Mereka percaya kepada semua para pejabat dan pemerintah akan membawa mereka ke kamp konsentrasi. Jones justru membunuh mereka semua. Pada hari yang sama, ia juga bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Tsutomu Miyazaki. Pria asal Jepang ini merupakan pembunuhan berantai dan psikopat paling kejam dalam sejarah Jepang. Dan kejahatannya berawal sejak tahun 1988 sampai 1989 guys. Bahkan ia mengaku telah membunuh 4 gadis kecil. Akan tetapi pihak kepolisian tidak percaya atas pengakuannya tersebut. Dan kepolisian menduga kalau si Miyazaki ini telah membunuh lebih dari 4 orang guys. Dari cerita yang beredar, si Miyazaki ini telah menculik 4 gadis kecil yang masih berumur 4 sampai 7 tahun. Kemudian ia membunuh korbannya, lalu melakukan aktivitas seksual dengan mayat tersebut. Dan yang lebih parahnya lagi, ia memakan salah satu tangan korban, lalu meminum darah dari si korban tersebut. Bahkan dari salah satu tangan yang lainnya dijadikan benda pajangan guys.
Kalau kata gue sih, ini orang udah bener-bener kehilangan akal sehatnya ya sih. Elizabeth Bathory. Elizabeth adalah salah satu wanita terkejam sepanjang sejarah. Ia juga masuk dalam Guinness Book of Records sebagai wanita dengan pembunuhan korban terbanyak. Dengan waktu 25 tahun, dirinya telah menyiksa dan membunuh kurang lebih 600 gadis sebagai korbannya. Elizabeth adalah bangsawati asal Hungaria menurut cerita yang beredar pada tahun 1585 sampai 1610. Ia dipercaya telah menyiksa dan membunuh kurang lebih 612 perempuan loh guys. Kekejamannya dimulai saat Elizabeth membunuh pelayan-pelayan di kastilnya hingga putri-putri petani setempat guys. Dengan modusnya, Elizabeth membuat lowongan kerja efektif bagi gadis-gadis, alih-alih agar mereka mau datang ke kastilnya. Setelah berhasil memancing korbannya, Elizabeth kemudian memerintah budaknya untuk mengumpulkan darah mereka ke dalam sebuah ember, dan kemudian darahnya dituangkan ke tempat pemandiannya. Si Elizabeth juga tidak sembarangan loh memilih darah yang bakal ia pakai sebagai ritualnya tersebut. Ia hanya akan memilih darah seorang wanita muda yang notabene masih perawan guys. Menurut dirinya bahwa dengan mandi darah seorang gadis muda yang masih perawan, maka penuaannya tidak akan terjadi pada dirinya. Buset nih orang, cuma karena ingin awet muda, kok sampai segitunya ya. Sifat haus darahnya tersebut mungkin ada hubungannya dengan salah seorang pamannya yang sempat memperkenalkannya pada ajaran statisme, sementara bibinya mengajarkan praktek melakukan kekerasan untuk mendapatkan kepuasan seksual. Setelah sekian lamanya, publik pun merasa resah dengan aktivitas Bathory tersebut. Ia hampir dijerat hukuman mati. Namun, berkat pengaruh yang dimiliki keluarganya, ia hanya dijatuhi penjara seumur hidup di ruang kastil milik keluarganya guys. By the way, cukup sampai di sini dulu ya untuk pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you too. Bye bye.